Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang lalu kita sampaikan tentang makna bismillah. Bismillah di sini memiliki manfaat dan faedah yang ajaib. Di antaranya adalah terhalangnya seorang dari gangguan setan atau penglihatan setan, misalnya ucapan seseorang ketika memasuki kamar mandi, ya, ada hadis riwayat Tirmidzi, namun Tirmidzi di sini tidak menghasankan atau mensahihkan. Dia mengatakan hadis ini hadis yang korek. Namun demikian hadis ini diamalkan oleh banyak dari kalangan ahli ilmu. Ucapan bismillah ketika masuk kamar mandi, yakni yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru baina a'yunil jinni wa baina aurati bani Adam. Idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqul bismillah. Penutup, ya, siter atau penutup antara penglihatan jin dan aurat anak Adam tatkala mereka masuk ke kamar kecil dengan mengatakan bismillah. Wallahu taala alam, ini hadis yang disampaikan Imam Tirmidzi dengan komentar beliau. Hadis ini hadis yang gharib. Dia tidak mengatakan hadis ini hasan atau sahih, namun diamalkan sebagian ahli ilmu. Gharib maknanya ada salah satu angkatan, diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang menyendiri satu orang saja. Jadi satu angkatan yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan hal tersebut. Kemudian juga di sini bagaimana keberkahan yang Allah berikan, telah kami sampaikan yang lalu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, setan menjadi sebesar lalat jika diucapkan kalimat bismillah. Demikian juga dianjurkannya seorang ketika mendatangi istrinya dengan berdoa. Doanya adalah sebagai berikut: Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dikaruniai keturunan dari hasil hubungan ini, maka kita tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Ini merupakan keberkahan yang Allah berikan dengan kalimat Bismillah. Dan demikian juga kalimat Bismillah ketika seorang keluar rumah mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan kalimat Bismillah ini kami tambahkan disyariatkan dalam dua hal yang nanti ada sedikit beda di kalangan ahli ilmu, yaitu tatkala seseorang hendak berwudu. Ini jumhur kebanyakan ahli ilmu berpendapat ini sunnah, adapun Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ini wajib sebelum seorang berwudu. Demikian juga Imam Ahmad bin Hambal berpendapat ini wajib ketika seorang hendak mandi besar atau mandi janabah. Adapun kebanyakan yang lainnya berpendapat ini sunnah mengucapkan bismillah sebelum mandi besar. Ini beberapa kalimat bismillah kami sampaikan di sini, faedah-faedah maupun kapan disyariatkan. Juga di sini ada hadis muttafaqun alaih disampaikan Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang berisi tentang anjuran atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan anak-anak kita ketika masuk sore hari, karena di situ adalah waktu syaitan sedang menyebar. Ya. Kami bacakan sedikit di bagian depan hadisnya. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana junhul laili au amsaitum." Apabila datang awal waktu malam atau tatkala kalian berada di waktu sore hari, di sini maksudnya menjelang maghrib. Fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, fa inna syaitana yansyuru
hina idin. Tatkala itu syaitan sedang bertebaran. Ya, fa idza dhahaba sa'atan atau fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhulluhum. Oh, fakhulluhum. Jika telah lewat 1 jam ya, dari waktu tenggelamnya matahari, maka biarkanlah mereka. Maka diperbolehkan bagi anak-anak kecil kita untuk keluar. Wa aghliqu al abwaba wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah. Dalam riwayat Muslim ini dikatakan begini ya. Dan tutuplah, kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Ada dalam riwayat lain tanpa mengatakan wadhkuru ismallah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa masuk di pintu yang ditutup atau dikunci. Di sini perintah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini menutup pintu dengan ya mengucapkan Bismillah. Ya, juga di sini nanti beliau akan perintahkan dalam di sini dan seterusnya. Ini beliau memerintahkan kita untuk menutup wadah-wadah air kita, kemudian wadah-wadah makanan, wadah-wadah air. Ya, kirbah di sini juga disuruh tutup, kemudian tempat-tempat minuman juga disuruh ditutup dan sebelah nama Allah. Ya. Dan beliau mengatakan kalau nggak bisa ditutup, walau anta arudu alaiha syai'a. Meskipun kalian tempatkan di situ sesuatu saja. Maksudnya dalam hadis lain disebutkan, walaupun sekedar kalian tempatkan di situ itu sebatang kayu atau sebatang lidi gitu ya. Di situ ini menunjukkan ya bagaimana dengan kalimat Bismillah ini akan menjaga air-air atau makanan kita ya, dengan ditutup atau dengan ditaruh sesuatu kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismillah. Ini kalimat bismillah merupakan kalimat yang sangat agung. Demikian juga yang kemarin kami sampaikan eh, zikir pagi petang di waktu pagi disunahkan kita mengucapkan lafal bismillah 3 kali, sore 3 kali dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hadis riwayat Muslim. Ya, barang siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan 3 kali sore tidak akan memadaratkan sesuatu apapun dia pada hari itu. Ini banyak sekali faedah manfaat kalimat Bismillah. Sebelum kita mulai pada topik Alhamdulillah, kita ulang lagi ini supaya kita bisa menjaga dan mengamalkan dalam setiap aktivitas kita. Kita mulai dengan kata Bismillah dan di antara juga yang dianjurkan para ulama, ya ini banyak sekali dianjurkan para ulama tatkala menuang air panas atau melempar sesuatu yang dikhawatirkan bisa mencelakakan jin. Itu disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Ini dikarenakan banyaknya pengalaman ya tertimpanya kesurupan semisal atau gangguan jin pada seseorang disebabkan karena manusia telah menimpakan madarat kepada jin, yaitu dia semisal dia membuang air panas, dia melempar batu, dia merobohkan suatu pohon atau hal-hal yang itu bisa menimpakan. Ternyata hal tersebut bisa menimpa saudara kita dari golongan jin. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan para ulama, kemudian meruqyah, jadi disebabkan karena pelakunya tidak mengucapkan Bismillah terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini. Maka di sini juga ini perlu kita menjadi perhatian ketika kita menuang air panas. Bahkan ketika kita misalnya mau buang air ya di satu tempat yang asing, hendaklah kita berzikir di situ menyebut nama Allah. Walaupun mungkin bukan dengan kalimat Bismillah, bisa dengan kalimat yang lain, semisal zikir salah satu zikir petang ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini disunahkan kita baca ketika kita berada di suatu daerah yang asing.
Ya, di sini mohon perlindungan kepada Allah sekaligus ini juga perlu dilakukan. Terkadang jin bisa terkena, misalnya ketika seorang buang air kecil gitu ya. Dan dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semisal buang air ini, termasuk yang tempat dilarang kita buang air adalah di adanya lubang-lubang. Karena kan di situ lubang-lubang itu merupakan tempat tinggal hewan atau tempat tinggal juga bisa jadi tempat tinggal para jin. Jadi, sehingga kita dilarang untuk buang air di situ. Ya intinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting sekali agar kita tidak lupa untuk melakukannya dalam segala aktivitas kita. Ini merupakan juga perkataan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan kalimat ini, disunahkan dalam segala aktivitas. Marilah kita lanjutkan, kemudian kita masuk ke makna alhamdulillah. Alhamdu dari kata hamdun, yang saya tulis di sini. Di sini ada beberapa kata yang hampir mirip dengan kata ini. Jadi, oh, kurang bagus ini. Subhanallah. Ini ya, tulisan tulisnya kurang bagus ini. Kita ganti aja begitu. Mohon maaf ini karena ya ininya kurang bagus. Kita ganti saja pakai misalnya eh, dan saya ganti dulu dengan yang lainnya supaya bisa nulis dengan baik sebentar ya. Mohon maaf sebentar. Nah, baik. Di sini ada beberapa kata, misal dalam bahasa Arab ini ada hamdun, ada madkhun, juga nanti ada syukrun. Yang pertama untuk hamdun, ya. Ini adalah bermakna kalau kata kerjanya hamidu, maaf hamida. Kemudian dia menjadi kata bendanya hamdun, yaitu pujian. Ya. Ada juga dalam bahasa Arab nanti madhun, madaha kata kerjanya, ya madaha kata bendanya madhun. Hamdun di sini pujian yang diiringi dengan cinta dan ada pengagungan. Adapun madhun nanti atau al-madhu ini tanpa diiringi dengan cinta dan pengagungan. Semisal pujian seorang kepada orang yang tidak dia sukai atau pujian seseorang kepada musuhnya. Maka ini al-madhu. Ya. Adapun alhamdu ini diiringi dengan cinta dan pengagungan. Kemudian ada lagi yang sering kita dengar yaitu syukrun atau asyukru. Apa bedanya dengan alhamdu? Ini kalau hamdun, kemudian ada syukrun. Kalau syukrun ini ujian dikarenakan dia telah memperoleh sesuatu. Adanya sesuatu yang diberikan kepada kita, kemudian kita memujinya, maka ini adalah syukur. Dikarenakan adanya kenikmatan yang diterima oleh seorang yang memuji, maka namanya syukur. Adapun hamdun di sini bisa disebabkan karena dua. Karena sifat
dari yang dipuji, memiliki sifat yang sempurna atau memiliki sifat yang bagus, yang menakjubkan, ya. Meskipun dia tidak memberikan sesuatu apapun. Yang kedua juga bisa seperti syukur. Hamdun dilakukan kepada seseorang yang memberikan nikmat. Sesuatu yang memberi nikmat kepada dia. Memberi nikmat. Berarti syukur ini syukur adalah bagian dari hamdun. Jadi syukur ini ternyata bagian dari hamdun. Termasuk bagian dari hamdun. Jika kita memuji Allah, maka itu di situ termasuk bagian dari syukur. Berarti seperti itu. Ya. Dan bisa jadi seseorang memuji Allah bukan karena mendapatkan nikmat, tapi karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang ketika itu dia tiba-tiba mendapatkan nikmat, ada kabar gembira, maka dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini sekaligus merupakan syukur dia kepada Allah dengan memuji Allah. Atau tidak ada nikmat yang dia sedang merasakan, dia kemudian mengucapkan Alhamdulillah karena dia teringat akan kesempurnaan dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ada yang bermakna mirip yaitu asana. Asana, asana, asana ini adalah alhamdu yang diulang-ulang. Namanya asana. Ya, jadi asana adalah pujian atau hamdun ini yang berulang itu namanya asana. Ini beberapa kalimat tentang makna hamdun. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ini alhamdu. Alhamdu di sini. Jadi di sini ada alif lam dan alif lam di sini bermakna kullu. Bermakna apa? Setiap atau seluruh. Bermakna seluruh. Jadi alif lam tidak selalu dia untuk ma'rifah, yaitu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal, ma'rifah dikenal. Tapi juga di antara makna alif lam bermakna al-istighraq, yang itu maknanya bermakna seluruh jenis, seluruh jenis pujian. Maka di dalam Al-Quran itu sebagian alif lam maknanya adalah bermakna kulu atau setiap, ya. Semisal dalam surat misalnya Al-Asr, wal asr, demi waktu asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Innal insan di situ al insan. Al insan di situ al insan. Di sini juga alnya bermakna kullu. Jadi sebenarnya itu maksudnya apa? Ya, wal asr innal insana inna kulla insanin. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Ini di antara contoh. Dan sama dengan alhamdu, anaknya seluruh jenis segala jenis pujian, ya, lillah. Lillah yaitu lam di sini lam kepemilikan atau lam hak yang yang berhak, yang memiliki hak itu, yang juga ini memiliki seluruh pujian itu, seluruh pujian tanpa kecuali semuanya besar maupun kecil, yang siapapun ada apapun yang dipuji semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak. Allah memiliki hak di situ untuk dipuji. Ya, dan di sini Allah dipuji kenapa? Ya, dipuji karena ada dua tadi. Yang satu Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak terhitung. Yang kedua karena sifat-sifatnya yang sempurna. Terkadang maka seorang misalnya ditakdirkan dia seorang yang miskin, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmatnya pun
yang banyak dan juga karena sifat-sifat Allah yang sempurna. Inilah makna alhamdulillah. Kemudian kita akan masuk sekarang makna alhamdulillah, makna semisal yang lain seperti alhamdulillah atau hamdun ini ya pada nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau juga menggunakan nama ini. Nama beliau adalah Ahmad dan Muhammad dari kata yang sama ini. Itu kita ulangi lagi Hamida kata kerjanya. Hamida memuji. Kalau kalau yang dipuji, kalau orang yang memuji dalam bahasa Arab Hamid ya. Ini yang memuji. Kalau dia mubalaghah, dia maksudnya Hamid dia ini orang yang memuji. Kalau memujinya banyak Hamad ini. Nanti gini Hamad ini sekedar untuk pengetahuan. Nah, yang dipuji kalau dalam bahasa Arab yang dipuji maka yang dipuji itu Mahmud. Seperti ini Mahmud. Ini dipuji. Ini maf'ulun bih bentuknya apa? Maf'ulun bih atau objek. Ini yang dipuji. Hamidah, Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji. Berarti Mahmud ini maknanya apa? Yang dipuji apa? Ya, yang dipuji ini Mahmud. Ini banyak sekali nama-nama yang kita dengar ya, Mahmud. Juga ini nama gajahnya Abraha juga ini Mahmud. Juga nanti ada sahabat Nabi SAW bernama Mahmud, sahabat kecil, ya. Sigor sahabat. Nah, adapun jika dia kalau ini kalau dia yang ini ulang lagi ini memuji Hamidah. Kalau dia banyak memuji, ini artinya yang pertama ini memuji Hamidah, memuji. Kalau banyak memuji, maka memnya double Hamada. Hamada yuhammidu. Hamada yuhammidu. Ini Hamada. Nah, ini dia memuji-muji. Memuji tapi banyak. Nah, objeknya bagaimana? Maf'ulun bihnya yang dipuji. Dia menjadi Muhammad. Ya. Jadi Muhammad itu maknanya banyak dipuji-puji. Dia dipuji. Kalau Mahmud dipuji tapi sekali. Kalau Muhammad dipuji tapi diulang-ulang. Banyak dipuji. Ya, makanya kita kalau belajar dulu ketika SD, maknanya yang terpuji. Tapi ini kurang tepat karena bisa jadi itu sekali aja. Padahal yang terpuji, yang terpuji, yang terpuji. Dia berkali-kali banyak dilakukan orang. Dan demikianlah Nabi Muhammad SAW ini banyak dipuji ya, sampai akhir zaman. Bahkan beliau ketika dihina di zaman dahulu ketika beliau pertama kali berdakwah, beliau tetap banyak dipuji. Inilah makna dari Muhammad. Namun pujian kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja berbeda dengan pujian kepada Allah. Allah tadi, Alhamdulillah ini adalah pujian yang mutlak, yang paling tinggi. Sedangkan pujian untuk Nabi Muhammad SAW ini tentu saja tidak sama dengan pujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian yang dilakukan kepada Allah ini, Alhamdulillah ini diiringi apa? Kecintaan dan pengagungan di sini diiringi dengan perendahan diri, diiringi dengan penghinaan diri. Ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan kesungguhan pengagungan yang paling agung. Karena itu seseorang ketika memuji Nabi Muhammad SAW ini harus berhati-hati, jangan sampai seorang menempatkan beliau ya, seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah abdun hamba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ma'bud yang disembah. Baik, kita lihat satu lagi nama dari Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad, yaitu Ahmadu. Nah, ini tadi Hamidah memuji. Kalau Ahmadu ini polanya namanya pola isim tafdil. Seperti kata akbaru, Allahu akbar. Akbar ini namanya isim tafdil. Ya, ini bermakna apa?
bermakna paling besar atau lebih besar. Jadi misalnya sama dengan pola ini akbar. Akbar berarti ini paling besar. Kalau Ahmadu, nah, ini polanya sama. Ahmadu. Ahmadu bermakna paling mulia. Karena tadi masalah memuji, ya berarti ini maknanya apa? Ini maknanya menjadi yang paling. Kalau yang dipuji yang dimuliakan tadi ya, sama dengan yang dimuliakan. Tadi Ahmadu yang paling dipuji maksudnya. Yang paling maksudnya paling mulia. Jadi di sini menunjukkan dari nama beliau ini makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling mulia atau bahkan makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada Jibril, lebih mulia daripada malaikat. Dan demikian juga dikatakan oleh Isa atau Yesus mengatakan kepada pengikutnya ya, ketika dia mengabarkan akan adanya nabi yang terakhir, yaitu wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran ya, iya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku di situ yang dalam ayat potongan yang terakhir wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku memberi kabar gembira dengan seorang rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Yang bermakna apa? Yang paling mulia. Sehingga ini adalah berita dari Isa yang memberitakan kepada Bani Israel akan datangnya seorang Rasul setelah beliau alaihissalam, yang Rasul ini Rasul yang paling mulia dari seluruh Rasul dan Nabi. Dan pengikut Isa alaihissalam, pengikut Yesus, mereka mengetahui Rasul yang akan datang itu yang paling mulia, lebih mulia daripada Yesus itu sendiri. Karena Yesus telah mengabarkan ya, bahwasanya yang akan datang namanya siapa? Ahmad. Nah, inilah seputar nama atau seputar kalimat-kalimat Alhamdulillah, kemudian Ahmadu. Ya, makanya ini bukan Ahmadun, tapi dia Ahmadu karena mengikuti pola sim tafdil seperti akbaru. Ini tidak boleh tanwin selama-lamanya. Selalu akbaru, dan di sini juga nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Ahmadu. Adapun nama yang satu lagi tadi yang banyak dipuji Muhammadun itu dengan tanwin. Yang ini adalah berasal dari kata yang sama, dari kata kerja hamida yang maksudnya memuji atau yang memuliakan. Ya, memuji atau memuliakan. Hamida, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.